Subhanahu wa ta'ala, agar dibantu berbakti kepada orang tua selama masih hidup. Antum kalau sudah mati jemaah, antum akan ingat sebagian anak itu durhaka sama orang tuanya sampai orang tuanya sudah mati. Dia merantau jauh, orang tuanya mati, jenazah orang tuanya disuruh nunggu kehadiran anaknya. Padahal ibumu seharusnya sudah ada dalam kubur. Gara-gara engkau harus nunggu dirimu. Engkau bisa apa? Engkau datang cuma melihat ibumu, terus ibumu selesai, disuruh nunggu 24 jam ibu. Padahal jenazah seharusnya disegerakan. Seharusnya engkau datang ke sana sebelum mati. Allah mengatakan khususnya kalau orang tua sudah sepuh, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Allah mengatakan kalau bapakmu atau ibumu sudah tua, dan biasanya kalau sudah sepuh itu engkau yang bertanggung jawab. Dia ada di sisi indakal kibar. Jangan ditinggal sama orang lain. Engkau berusaha untuk ada di dekat dia. Apa kata Allah? Fala taqul lahumā uffin. Jangan pernah berkata uff kepada orang tua. Ucapan yang menunjukkan ketidakridhaan dirimu. Kalau orang tua masih muda, kita takut sama orang tua. Kalau kita hidup masih dengan nafkah orang tua, kita nggak berani melawan orang tua karena kita butuh. Tapi ketika orang tua sepuh, biasanya kita merasa nggak butuh sama orang tua. Mulai semena-mena Allah perintahkan kita untuk memilih ucapan yang indah buat orang tua. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Ucapkan untuk keduanya ucapan yang penuh cinta dan penghormatan kepada orang tua. Walaupun orang tua menjengkelkan, engkau lebih menjengkelkan dulu. Siapa yang merawatmu ketika engkau keluar dari perut ibu? Jamaah, kalau antum melihat perut antum, antum akan mendapatkan pusar. Ingat, 9 bulan antum minum darah ibu antum. Itu melekat sama diri kita. Supaya antum tahu peran kedua orang tua kita membesarkan kita itu jauh lebih besar daripada peran kita sekarang merawat orang tua kita yang sudah sepuh. Ketika seorang bertanya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia menceritakan dia bawa ibunya dibawa haji, digendong jamaah. Sekarang mungkin pakai kursi roda. Dulu digendong ibunya tawaf, sa'i ke tempat-tempat ibadah itu digendong. Dia bertanya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, apakah menurutmu aku sudah membalas budi ibuku? Aku ini jadi kendaraan ibuku. Aku yang membersihkan ibuku sambil aku palingkan wajahku. Artinya aku melakukan kepada ibuku seperti ibuku melakukan itu kepada aku waktu aku bayi. Aturani qad jazaituha. Menurutmu aku sudah membalasnya? Apa kata Umar bin Khattab? La wala bizafratin min zafaratiha. Satu rasa sakit dia ketika mengeluarkan engkau itu belum kau balas. Ya Amirul Mukminin, aku melakukan seperti lakukan ibuku. Apa kata Umar bin Khattab? Engkau tahu, ibumu ketika merawatmu, ketika engkau bayi, dia mengharapkan engkau hidup. Dan engkau sekarang merawat ibumu ketika sudah sepuh, engkau berharap ibumu cepat mati. Maka yang punya orang tua yang sepuh, yang sakit, ini kesempatan antum untuk masuk surga. Ini tiket surga yang paling dekat sama dirimu.
Kalau engkau nggak bisa masuk surga lewat tiket ini, engkau mau masuk surga lewat pintu yang mana? Kalau sudah meninggal dunia, engkau ingin melihat wajahnya, engkau ingin bersalaman mencium tangannya, engkau nggak bisa. Yang orang tuanya jauh, sering-sering pulang. Ketika pulang tanya sama orang tuanya, ibu izinkan aku ibu di tempat perantauan. Kalau ibu mengatakan ibu berat nak, engkau pulang. Pulang, tinggalkan pekerjaan. Jemaah, Allah ini memerintahkan kepada kita berbakti kepada orang tua berulang kali dalam Al-Quranul Karim. Lalu kita tidak melakukan kebaktian kepada orang tua kita. Yang terakhir, kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, pernah datang seorang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dia bercerita, aku ini telah melakukan dosa besar. Aku melamar seorang wanita, tapi akhirnya wanita itu menolakku, dan dia dilamar oleh lelaki lain dan diterima lelaki lain itu. Akhirnya karena kecemburuanku aku bunuh wanita itu. Apa yang harus aku lakukan? Ditanya oleh Ibnu Abbas, ibumu masih hidup? Kata dia, udah meninggal dunia, nggak ada. Ya sudah, engkau dekatkan dirimu kepada Allah dengan sebanyak-banyak amal soleh yang kau lakukan. Akhirnya pemuda itu pergi. Muridnya Ibnu Abbas, kalau nggak salah Atta bertanya, kenapa engkau tanya tentang ibunya? Kenapa engkau tanya tentang ibu? Kok nggak ditanya bapaknya? Padahal anak wajib berbakti kepada bapaknya juga. Tapi kita tahu kebaktian kepada ibu itu ibu baru bapak. Kata Abdullah bin Abbas, fa inni la a'lamu amalan. Aku itu nggak pernah tahu dengan sebuah amalan yang lebih dicintai Allah, yang lebih besar pahalanya dari amalan-amalan yang lainnya, lebih daripada berbakti kepada seorang ibu. Maka kalau antum punya rizki, kirim buat orang tua, berikan kepada orang tua. Punya rizki bisa pulang. Jangan takut Ustadz nanti biayanya terlalu besar, ana nggak punya waktu. Allah jaminkan buat orang yang berbakti kepada orang tuanya, rizkinya dilancarkan, waktunya diberkahin. Lalu engkau nunggu apa? Dan bagi yang belum menikah, hati-hati ketika engkau memilih pasangan hidup. Pilihlah pasangan hidup yang membantumu berbakti kepada kedua orang tua. Kalau seorang wanita menikah dengan lelaki, surganya wanita itu adalah suaminya. Karena bapaknya telah menyerahkan putrinya kepada itu laki. Tapi kalau anak laki tidak ada penyerahan dia. Maka banyak-banyak berdoa untuk kedua orang tua kita yang masih hidup dan sudah meninggal dunia. Banyak baca Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau sudah meninggal antum suka sedekah buat orang tua antum. Punya rezeki, wakafkan tanah buat orang tua antum. Wakafkan karpet masjid, taruh. Niatkan buat orang tua antum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang belum bisa berbakti kepada orang tua kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan